Nggak boleh istana melindungi pejabat yang jelas-jelas korupsi pada waktu itu. Jadi pembantu Soeharto itu ribut mungkin. Sehingga kenapa isu korupsi terbongkar, karena di antara mereka. Makanya kita tanya kepada istana, kenapa ini nggak diselesaikan? Siapa tadi namanya? Kalau keliru Kentat Harsono. Jadi saya pertama kali demo itu 93 awal semester 1. Ada ISDSB, demo sampai ke istana. Dari Salemba, Longmat ke istana. Itulah pertama kali demo saya langsung ke istana memang. Sobat Forum, kita kembali lagi berbincang dengan Pak Wakil Kamal, seorang sarjana hukum yang dari dulu getol memperjuangkan tegaknya hukum di Republik ini. Sejak mahasiswa, bahkan dialah Ketua Umum Ismahi pada waktu tahun 96. Pak Wakil, diskusi-diskusi mahasiswa, terutama di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum ya, apa yang jadi urgensi untuk melakukan demonstrasi, melawan rejim pada waktu itu apa? Adalah kekuasaan yang tak terbatas, yang otoriter. Karena konstitusi kita pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu tidak secara tegas membatasi masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden. Sehingga Pak Harto tidak ada batas. 7 kali berturut-turut terpilih kembali menjadi presiden. Itulah yang kita tuntut amandemen UUD 45. Sorry, Pak Wakil bilang terpilih kembali. Artinya Pak Soeharto juga melalui proses demokrasi dong? Melalui proses seolah-olah demokrasi. Seolah-olah. Karena kenyataannya partai politik pada waktu itu dibatasi hanya 3. Jadi atau dalam bahasa bukunya itu pseudo demokrasi. Ya, tapi kenyataannya tidak ada kebebasan. Partai politik tidak menjadi pilar demokrasi sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi kita pada waktu itu. Sehingga semuanya dalam cengkraman kekuasaan beliau. Jadi wajar semuanya, bahkan partai P3, PDIP ketika proses pemilihan kembali mangut-mangut ketika makanya ada nyanyian Iwan Fals sampai pada waktu itu jangan tidur waktu sidang soal rakyat, karena memang pada waktu itu ya DPR-nya seolah-olah ada partai politik, ada institusi politiknya ada. Tapi presiden mengintervensi partai politik. Iya, semuanya dikendalikan oleh satu orang yang namanya presiden. Jadi jangan sampai kembali hari ini. Kok kayak mirip-mirip sekarang ya? Nggak tahu saya. Makanya oleh karena itu jangan sampai lupa masa sejarah itu. Semuanya dikendalikan oleh satu orang itu. Yang dikenal dalam teorinya pada waktu itu kita dalam diskusi eksekutif heavy. Jadi presiden heavy. Jadi presiden itu sangat kuat pada waktu itu bisa menentukan apa aja. Dan itu jangan sampai terulang kembali. Oleh karena itu pada waktu itu kita meminta amandemen UUD 45. Hanya satu sebenarnya amandemen UUD 45 yang utama itu adalah pembatasan masa jabatan presiden. Seperti sekarang ini, hanya boleh 2 periode. 2 periode. Yang lain-lain kita nggak berdebat apakah pemilu langsung belum sampai ke sana. Jadi pada waktu itu dibahas nggak? Misalnya 2 periode dibatasi. Iya, itu dibatasi. Lalu ada pandemi. Boleh nggak diperpanjang? Ya, itu tidak terpikirkan pandemi. Tapi yang pasti tidak boleh presiden itu melebihi dari 2 periode. Oke, saya tanya. Kalau sekarang, Pak Wakil. Dalam kondisi apapun nggak boleh presiden melebihi dari 2 periode. Meskipun ada pandemi, ada apa gitu. Karena akan peluang untuk diktator, peluang untuk korup itu lebih luas kalau kemudian tidak dibatasi. Karena pembatasan kekuasaan itu supaya membatasi kesewenang-wenangan, membatasi terhadap potensi untuk melakukan korupsi yang luar biasa. Oh, jadi ada korelasi ya. Pembatasan masa jabatan, kesewenang-wenangan dengan korupsi. Sama itu satu nafas. Power tend to corrupt, absolute power, corrupt absolutely. Itu menjadi mahasiswa itu diskusinya itu setiap hari itu pada waktu itu. Udah menjadi bacaan kita memang apa yang terjadi. Oleh karena itu yang utama. Oleh karena itu kita lawan pada waktu itu, yaitu diantaranya tuntutan 6 reformasi itu diantaranya itu adalah amandemen UUD 45 dan supremasi hukum. Ada supremasi hukum, amandemen UUD 45, kemudian otonomi seluas-luasnya, KKN terutama ini. Ada 3 yang berkaitan dengan hukum yang menjadi konsep kami itu amandemen UUD 45, supremasi hukum dan anti KKN. Karena
kekuasaan yang tanpa dibatasi, yang otoriter dan diktator itu akan menyebabkan biasanya tumbuh suburnya KKN. Apa KKN itu? Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Oke. Nah, Itu stop dulu Pak Wakil, supaya kita ini tidak kehilangan konteks. Ketika situasi sekarang, kan ada wacana itu pada waktu pandemi itu, bagaimana diperpanjang 3 periode. Apa penilaian Anda di situ? itu jelas niat jahat terhadap kelangsungan demokrasi konstitusional kita. Termasuk melupakan Melupakan reformasi. semangat reformasi. Karena mungkin orang yang berpikiran seperti itu dia tidak terlibat. Bagaimana kita memperjuangkan secara berdarah-darah, memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan prinsip-prinsip negara hukum, rule of law pada waktu itu. Jadi, kalau yang lainnya, soal misalnya nepotisme dengan kebijakan keputusan MK. oh sekarang yang aktual putusan MK, Ya, itu yang kita tolak. itu terkait Itu yang kita tolak. itu terkait nepotisme. Iya, karena Pak Harto selama 32 tahun berkuasa, memang awal-awalnya anak baik Pak Harto juga. Pendukungnya luar biasa pada awal-awal, tapi menjelang 80-an itu masuklah pelan-pelan bisnis keluarga. Anak-anaknya berbisnis dari jalan tol. Mereka yang buat semua. Proyek strategis nasional itu ya keluarganya semua. Emangnya anak presiden nggak boleh bisnis, Pak? Nggak boleh lah. Itu konflik of interest itu. Gitu ya? Iya, nggak boleh. Nilai-nilai demokrasi itu tidak boleh ada konflik of interest. Nggak boleh ada konflik kepentingan. Meskipun bisnis UKM, Pak. Yang pokoknya tidak ada hubungannya dengan jabatan bapaknya. Tapi kalau UKM ya boleh-boleh aja. Tapi Boleh. jangan sampai ada investasi yang menggunakan kekuasaan bapaknya, umpamanya kan. Umpamanya jualan pisang, martabak, tahu-tahu ada investasi 200 M yang tidak masuk akal, itu ya perlu dipertanyakan kalau bapaknya bukan dibungkus dengan presiden. startup gitu ya? Iya, Oke. startup dan sebagainya. Padahal itu adalah ya tidak bisa lah dilepaskan dari kedudukan bapaknya sebagai pejabat negara tertinggi di negara ini. Jadi harus dibatasi. Jadi dengan dua hal tadi itu, sepertinya kok ada korelasi ya dengan masa lampau ya? Ini harus kita lawan. Oh, Kalau kita itu udah bismillah, kalau ini kembali lagi, apalagi penjahat masa lalu akan memegang tampuk kekuasaan, kita lawan. Tidak ada urusan, kita lawan. Ini masih berani ngelawan ini? Saya kira adik-adik mahasiswa sekarang udah mulai perasaannya sama dengan perasaan kami pada tahun 98. Oh ya? Hari ini. Emang mereka tahu 98 itu apa? Iya, karena ya mirip-mirip seperti ini. Suasananya kan mereka merasakan sekarang. Kebebasan berbicara sudah dikurangi. Kalau ngadain acara-acara sekarang, kalau dulu langsung datang dulu kan, orang Kodim, orang mana datang untuk menghentikan. Didata. Ini berdasarkan undang-undang tidak boleh diskusi karena ada undang-undang subversi pada waktu itu kan. Oke. Kalau sekarang mungkin yang ditelepon itu adalah rektornya. Tolong, kan boleh rektor sekarang. Dekan supaya mahasiswa jangan ngadain diskusi. Dibatalkan, banyak pembatalan. Mirip-mirip, hanya caranya mungkin lebih halus. Oh, dulu diskusi di kampus pun nggak boleh? Kalau menyangkut ya hal-hal yang kritis terhadap rejim kekuasaan pada waktu itu ya, kalau nggak ditangkap, ya minimal dibubarkan. Oh. Sering terjadi pembubaran. Bahkan teater-teater diskusi, teater-teater kebudayaan juga dibubarkan pada waktu itu. Ada sekarang juga ya, yang mirip-mirip juga. Ya, berarti ya akan kembali. Makanya kita jangan sampai kembali pada masa lalu. Berarti jangan sampai kembali pada masa lalu. Menolak lupa itu perlu kita kembalikan pada generasi selanjutnya ini. Apa aja selain tadi diskusi nggak boleh, apalagi teater nggak boleh, apalagi? Banyak pada waktu itu. Selain diskusi. Sehingga Pak Wakil mendisiplinkan dari hukum itu membelenggu kebebasan. Ya nggak boleh berbicara sembarangan. Karena bisa langsung ditangkap subversi. Banyak pada waktu itu. Termasuk saya demonstrasi hanya salah masuk aja langsung. Masa langsung bicara di kafe berdua gitu tangkap juga? Dulu jarang kafe sih. Oh, dulu jarang kafe. Jarang kafe. Yang ditangkapnya banyak di kampus. Di Sulu jarang kafe pada waktu itu. Kita itu ya warteg paling enggak ya. Masa diskusi di warteg pada waktu itu. Aktivis zaman dulu warteg. Iya, nggak ada kafe pada waktu itu. Nggak ada healing di kafe, nggak ada ya.
Jadi inilah makanya kita, terutama generasi muda, jangan lupa bahwa bangsa ini pernah 32 tahun masa suram Republik ini, jangan sampai kembali kepada rejim otoriter, rejim yang diktator, yang tidak menghormati demokrasi, tidak menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Itu harus kita lawan kalau kembali pada masa lalu. Karena nggak enak. Adik-adik sekarang nggak bisa, nanti nggak boleh main di medsos sembarangan kalau terus kembali kepada masa lalu. Oke. Kalau ini HAM-nya apa yang paling berat yang Bapak Wakil masih ingat di situ? Pelanggaran HAM apa yang paling berat? Yang sampai sekarang nggak selesai adalah penjulukan teman-teman kami, aktivis mahasiswa, aktivis demokrasi. Nggak selesai itu gimana maksudnya? Ya, terjadi impunitas. Impunitas itu tidak ada proses hukum yang jelas terhadap mereka. Ada 13 orang yang nggak jelas nasibnya apakah meninggal, kalau meninggalnya di mana, 13 orang tidak tahu. Ada yang kembali memang 9 orang. Tapi ada 13 orang yang nggak kembali sama sekarang. Dan tidak ada penanggung jawabnya, nggak jelas siapa penanggung jawabnya pada waktu itu. Tapi ada seorang mantan aktivis juga bilang, jangan ngomong itulah, itu jadi dagangan politik. Gitu dia bilang. Nggak boleh begitu. Kita menolak lupa, harus diingatkan. Nggak boleh negara ini dipimpin oleh orang-orang yang terlibat penculikan. Tangannya berdarah-darah. Tangannya banyak pelanggaran hak asasi manusia. Nggak boleh. Oke. Bahaya. Jadi demokrasi konstitusional kita yang diperjuangkan itu hancur. Buktinya hari ini, seperti MK saja sudah mulai intervensi. Mirip-mirip masa lalu. Kekuasaan mengintervensi due process of law. Proses hukum juga itu berbahaya. Berbahaya. Kita kembali di segmen berikutnya. Pak Aipar itu kan ada hubungan. Ada hubungan keluarga. Itu nggak boleh dalam... Bukan dia masuknya sebagai kakak ipar kan barusan. Ya apalagi barusan. Dalam hukum itu tidak ada apakah baru atau lama. Yang penting tidak ada hubungan keluarga. Partai politik nggak ada bedanya dengan zaman Pak Harto. Semuanya dikendalikan. Masa? Iya, hari Golkar? ini. Iya, kan partai besar, masa bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi? Iya kan, mengendalikannya kalau nggak dikasih kekuasaan, ditakut-takuti lewat kasus, bisa aja menggunakan hukum menjadi alat untuk menekan lawan politiknya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu adalah the guardian of constitution, pengawal konstitusi. Tapi sekarang Mahkamah Konstitusi the guardian of dynasty, pengawal dinasti kan. Jangan kemudian reformasi dibegal oleh orang-orang yang hanya haus kekuasaan.